Silakan ayam ya. Iya. Halo Kak, Ya, silakan. halo. Salam. Ya, Kak mau nanya, kan aku ini kan memang Kristen ya, tapi ada kadang teman yang nanya gitu kan jalan keselamatan itu kan hanya ada dalam Tuhan Yesus, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi teman aku yang Muslim bertanya kayak gini, jadi gimana kalau seandainya contoh aku Muslim, tapi aku percaya dengan Yesus yang kami bilang itu kan Nabi Isa katanya begitu. Jadi aku diselamatkan nggak katanya begitu. Itu gimana ya Kak kalau seandainya kita ngejawabnya gitu? Apakah keselamatan itu harus mereka di dalam kekristenan aja atau kayak gimana gitu? Hmm. Saya juga kan kenal Yesus sebagai nabi. Lalu apakah saya akan diselamatkan? Begitu. Tentu tidak. Kenapa? Kalau mereka mau diselamatkan, maka mereka harus mengenal Yesus yang benar. Mereka itu mengenal Yesus yang lain, yang tidak mati, yang tidak dari Yehuda, yang zaman hidupnya juga berbeda. Jadi Yesus yang teman-teman muslim percayai bukanlah Yesus yang kita percayai. Yesus mereka adalah Yesus yang lain. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ya, bahwa mereka memberitakan Kristus yang lain. Apakah mereka bisa diselamatkan dengan Yesus yang lain atau Yesus yang palsu? Tentu tidak. Ya, kalau mereka percaya kepada Yesus yang tidak mati, maka itu tidak berguna apa-apa bagi mereka. Mengapa? Karena Yesus yang tidak mati itu tidak mendatangkan keselamatan. Yang mendatangkan keselamatan adalah Yesus yang mati dan bangkit, bukan Yesus yang diserupakan. Yesus yang mati dan bangkit, mengapa ia harus mati? Agar ia masuk ke dalam kematian itu, lalu mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya, agar setiap orang yang mati di dalam Kristus akan menang sebagaimana Kristus telah menang. Dan mengapa Yesus harus mati? Karena di dalam Ibrani 9:22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi kematian Tuhan Yesus dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itu adalah sebagai tanda pengampunan dosa. Nah, kalau teman-teman muslim percaya Yesusnya tidak tersalib, maka tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Jadi kalau mereka percaya kepada Yesusnya mereka, bukan kepada Yesus kita yang mati, yang telah menumpahkan darah lalu bangkit, itu tidak akan berguna apapun. Karena ia harus mati, ia harus menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa. Menurut prinsip Ibrani 9:22, dan dia harus bangkit dari kematian itu sebagai bukti bahwa ia telah menang atas maut. Sehingga orang yang mati di dalam Kristus tidak perlu lagi takut akan kematian karena Kristus kita telah bangkit dan menang. Sedangkan di mereka, Kristus tidak bangkit. Hanya diangkat saja, diserupakan lalu diangkat, lalu akan datang nanti di akhir zaman membunuh babi dan patah salib. Itu tidak berguna bagi kita, tapi itu berguna bagi mereka. Ya, jadi apakah teman-teman muslim itu diselamatkan dengan mempercayai Isa-nya mereka? Tentu tidak diselamatkan. Karena mereka beriman kepada Yesus yang berbeda dengan Yesusnya orang Kristen, mereka beriman kepada Isa yang memang bukan Yesusnya kita. Karena apa yang Nabi Isa-nya mereka lakukan tidak akan berdampak apapun kepada orang percaya. Itu yang utamanya begitu. Jadi mengapa mereka tidak diselamatkan? Karena mereka percaya kepada Isa yang lain, Yesus yang lain, bukan Yesus yang benar yang diberitakan oleh kitab suci dan sejarah. Jadi itu tidak akan mendatangkan keselamatan bagi diri mereka sendiri. Makanya kita menginjili mereka, memberitahu kepada mereka tentang Injil yang benar, agar mereka tahu di dalam fakta sejarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Injil kudusnya Kristus, bahwa Kristus telah mati, telah mencurahkan darahnya, dan telah bangkit sebagai pengampunan dosa dan sebagai penebusan yang dilakukan oleh Kristus kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi apakah diselamatkan? Tentu tidak. Begitu. Ya, Oke Kak, makasih. Terus aku boleh nanya lagi nggak Kak? boleh silakan apa Nah, itu. nah, jadi begini, kan kalau kita ini kan memang bukan Kristen aja sih yang diselamatkan sama Tuhan itu kalau nggak berbuat baik pastinya ya sama dan percaya sama Tuhan Yesus kan kayak begitu ya.
Tapi yang aku mau nanyakan, kalau seandainya nih, bahkan kita pun yang kayak Kristen, kalau seandainya nggak berbuat baik, ataupun di luar Kristen yang kayak kayak Muslim, dia nggak berbuat baik, dia udah berbuat baik banget, semuanya kehidupan dia itu baik gitu, nggak ada kayak misalnya celah dia kayak jahat gitu. Apakah dia diselamatkan sama Tuhan Yesus juga atau gimana sih itu Kak? Tidak. Enggak ya? Sebaik apapun orang, dia punya dosa nggak? Daud mengatakan bahwa kita dikandung di dalam dosa. Jadi apakah sejak kecil, apakah sejak di kandungan orang sudah memiliki natur dosa? Sudah. Buktinya ada bayi yang mati. Itu membuktikan bahwa bayi itu punya natur dosa. Yang menyebabkan kematian itu kan adalah keadaan dosa. Kalau bayi tidak berdosa, mengapa ada bayi yang mati? Nah, ini tidak dipahami oleh iman sebelah. Mereka berkata bahwa bayi itu lahir tidak berdosa. Kalau dia lahir tidak berdosa, mengapa ada bayi yang mati? Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Disinilah iman kekristenan itu sangat unggul menjelaskan apa dampak, efek, dan substansi dari dosa. Jadi kalau orang baik sekali tapi menolak Yesus Kristus, dia begitu baik, dia begitu saleh, tapi dia menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka bukan Tuhan yang akan melempar dia ke neraka, tapi dosanya yang akan menyeret dia ke neraka. Satu dosa itu sudah cukup menyeret kita kepada alam maut. Karena upah dosa adalah maut, bukan upah dosa-dosa. Jadi satu pun dosamu, itu sudah cukup menyeret kamu ke alam maut. Karena setitik dosa tidak bisa membuat kamu bertemu dengan Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa hanya makan buah itu, mereka dilempar dari Eden. Dikeluarkan dari Eden. Padahal bukan dosa yang besar yang dilakukan. Tapi karena mereka hanya tidak taat kepada Allah, mereka langsung kehilangan Allah. Apalagi manusia yang hidup di zaman sekarang. Jadi sebaik apapun dia, tapi ketika dia diinjili, tapi dia menolak untuk percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Tidak peduli sebanyak apapun perbuatan baikmu. Perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Sama seperti kamu kalau berbuat kejahatan, lalu kamu dibawa ke pengadilan. Kamu dituduh kamu mencuri. Lalu kamu bilang, saya sudah berbuat baik begini-begini. Apakah kamu akan dibebaskan dari hukuman? Tidak. Tidak peduli sebanyak apapun perbuatan baikmu, kejahatanmu tetap harus dihukum. Maka tidak peduli sebanyak apa perbuatan baik orang, ketika dia punya dosa, satu dosa itu sudah cukup untuk membuat dia terhukum ke dalam alam maut. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini, tersalib di atas kayu salib, untuk menanggungkan hukuman yang seharusnya kita terima, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya 750 tahun sebelum Yesus tersalib. 750 tahun sebelum Yesus tersalib, Yesaya mengatakan apa? Mesias yang akan datang nanti akan tergantung di kayu salib, dan dia tergantung bukan karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita sendiri, oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilur darahnya kita menjadi sembuh. Maka ketika Tuhan Yesus tersalib, bilur-bilur darahnya yang adalah penghapus dosa itu menjadi penyembuh kita atas dosa-dosa kita. Jadi orang sebaik apapun, dia ketika diinjili lalu menolak berita Injil itu, maka ia tetap akan pergi ke alam maut, di mana dosa-dosanya yang akan menyeret dia. Bukan Tuhan yang campakkan dia ke neraka, tetapi dosa-dosanya lah yang menyeret ia ke neraka. Tuhan tidak pernah buat orang ke neraka. Neraka itu adalah tempat sisaan iblis, bukan tempat untuk manusia. Tapi kalau manusia itu tidak mau menerima anugerah Allah, tidak mau menerima keselamatan dari Allah, berarti ia menolak keselamatan Allah, maka ia akan dibinasakan oleh karena dosa-dosanya sendiri. Ya, makanya keselamatan dalam iman Kristen itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengaku Kristen tapi tidak ada perbuatan baik? Artinya dia tidak beriman. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, pasti ada perbuatan baik. Karena Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kristus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tidak berbuah, berarti kita bukan ranting yang benar. Berarti kita bukan beriman kepada Kristus, tidak tercangkok kepada Kristus.
Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak memiliki perbuatan baik, tidak memiliki pertobatan dalam hidup, artinya dia bukanlah Kristen. Kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi hidupnya selalu dalam dosa, lalu hidupnya tidak mau bertobat, dan hidupnya selalu berbuat jahat dan tidak ada perbuatan baik, artinya dia bukanlah Kristen. Karena apa? Iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya iman tanpa bukti dari iman, artinya iman itu tidak pernah ada. Gitu. Lalu orang yang baik sekali, tapi dia menolak berita tentang Yesus Kristus, menolak untuk percaya kepada Yesus, dia pun akan binasa. Karena sekalipun dia berbuat baik, dosanya akan tetap menyeret dia ke alam maut. Jadi keduanya sama-sama tidak berkenan. Yang berkenan itu adalah percaya Yesus, dan dia membuktikan imannya kepada Yesus melalui apa? Buah-buah hidupnya yang setiap hari hidup dalam pertobatan. Mulai meninggalkan dosa-dosanya. Hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Pertandingan melawan dosa. Bukti bahwa orang Kristen itu orang Kristen sejati atau tidak adalah orang Kristen sejati akan benci terhadap dosa. Sekalipun ia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi ia akan benci kepada dosa. Tapi kalau orang mengaku Kristen tapi dia tidak benci kepada dosa, berarti dia bukan orang Kristen. Karena ketika dia mengaku dirinya Kristen, Tuhan mengaruniakan dia Roh Kudus untuk menguduskan dirinya, dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus itu akan berduka dan membuat ia jijik kepada dosa itu. Sebab Roh Kudus itu kudus. Tapi kalau orang mengaku Kristen tapi tidak jijik terhadap dosa, berarti tidak ada Roh Kudus di dalam dia. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau ada orang sebaik apapun dia, tetapi tidak mau percaya kepada Yesus, menolak penginjilan tentang Yesus, dia tidak akan bisa selamat. Karena yang menyelamatkan dia adalah anugerahnya Kristus melalui iman, maka ia akan binasa oleh karena dosa-dosanya sendiri. Dan orang yang mengaku Kristen, tapi tidak ada pertobatan, tidak ada perbuatan baik dalam hidupnya, juga akan binasa. Karena itu membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak beriman. Ngerti? Ngerti Kak, makasih ya.